Oke, selamat datang kembali di channel Doyan Cuan. Untuk edisi hari ini Selasa 18 November 2025 kita akan update saham dari Pak Prayogo Pangestu ya. Sepertinya lagi sideways aja ya. Kemana ke arah selanjutnya? Ada Cuan, BRPT, PTRO, dan GZZO. Sebelum lanjut analisa, tetap dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Oke, langsung kita coba analisa. Oke, kita update IHSG ya. Untuk hari ini zoom melemah tipis ya, 0,65%. Seratannya masih sangat uptrend, dia berada di atas 3 moving average ya. MA200, MA50, dan MA20-nya, dan bergerak di atas super trend warna hijau ya. Nah, supportnya di MA20-nya ya di sekitar 8.278. Kemungkinan akan uji itu dulu ya, karena yang sepertinya lagi sideways dan cenderung turun ya. Ini merah-merah candle dan sudah mulai ada ekor-ekor dari atas ya. Kemungkinan untuk IHSG ya, untuk akan retest dulu ya, supportnya di MA20 ya. Dan saatnya memang masih wajar, dia sudah beberapa kali ya uji MA20 dan selalu bertahan ya dan mantul. Ini juga sempat breakdown dan mantul kembali ya. Jadi MA20-nya ini cukup kuat untuk IHSG ya, menahan penurunan dari IHSG ya. Kemungkinan akan sideways dulu apabila besok hijau kecil, kemudian akan sideways dulu ya. Supportnya di MA20 dan resistanya masih sama di 8.478. Masih bagus untuk IHSG, koreksi normal ya, karena memang sudah cukup jauh dari supportnya. Kemungkinan akan retest MA20 dan kemudian mantul kembali, masih oke untuk IHSG. Oke, saham pertama ya, kita ada Cuan. Untuk hari ini itu melemah cukup gede ya, 4,55%. Chartnya sebenarnya dia masih uptrend nih ya. Bergerak di atas MA200, MA50-nya ya, dan sudah mantul dari area super trendnya ini ya, di 1900-an ya. 1990 tepatnya sudah naik ya cukup tinggi ke 2340 dan cenderung turun lah setelah itu ya, karena memang ini ada resisten ya, ada resisten minornya di situ dan cenderung turun, dan saat ini sudah break kembali ya di MA20-nya, dan sekarang memang lagi short-termnya memang lagi downtrend ya, karena sudah di bawah MA20-nya, tetapi masih oke sebenarnya. Cuan sepertinya lagi sideways aja ya, sideways dulu, dan supportnya di 2000 ya, 2000 sampai 1930-an. Resistennya masih di 2340. Kemungkinan lagi sideways ya untuk Cuan ya, karena memang sudah naik cukup tinggi ya. Ini pas naik ya dari sekitar 1600 1600-an sampai 1700-an ya, dan volumenya cukup gede ya ini ya. Cukup gede, dan tertingginya sampai di 2890, dan setelah itu cenderung turun dan cenderung sideways nih ya. Ini turun sempat ke bottomingnya di 1850-an ya, dan mantul, dan saat ini terkoreksi kembali ke area supportnya ya. Jadi masuk oke Cuan, bisa buy on weakness ya. Secara volumenya pun juga nggak terlalu besar sebenarnya ya. Jadi memang ada candle bearish ya, tapi volumenya nggak terlalu besar, dan ini pas resistance minor ya. Ini pas tanggal 7 November itu volumenya cukup besar ya, dan setelah itu terkoreksi dengan volume kecil. Jadi untuk Cuan masih oke nih untuk buy on weakness ya. Memang untuk momentum masihnya memang masih dead cross ya, tapi momentumnya sudah mulai melemah ya. Kita tunggu di area supportnya ya untuk buy on weakness-nya. Kita lihat Broksum ya, per hari ini ada big distribusi dari MG, barangnya cukup besar yang masuk, banyak kan retail ya, ada XL, ada XC, ada PD, ada KK, juga ada EP. Untuk Cuan saat ini memang lagi ada di support ya, tapi memang hari ini ada big distribusi dari MG ya, barangnya cukup banyak yang 42M, yang nampol XL cuma 13M ya, nggak nyampe separuhnya ya. Jadi untuk Cuan kita tunggu di supportnya dulu ya. Di supportnya di 2000 ya, 2000 itu dekat dengan MA50. Jadi bisa kita pakai patokannya ya untuk di supportnya di MA50, karena itu juga dekat dengan area
support, horizontalnya ya untuk cuan-cuan saat ini masih bagus, masih uptrend, sepertinya akan retest dulu ya, retest dulu di MA50-nya ya, apabila ditarik Fibonacci dari swing low ke swing high-nya ya, dari kenaikan pertama ya di 1.400-an itu memang di Fibo 0,6-nya itu di MA50 ya ini ya. Dan garis dekat MA50 dan dekat dengan area support horizontalnya. Jadi terkonfirmasi secara teknikalnya di supportnya di MA50 dan untuk broksumnya memang hari ini ada distribusi ya dari MG dan retail masuk. Kemungkinan akan terkoreksi dulu ya ke area supportnya kembali di sekitar MA50. Masih bagus untuk cuan bisa buy on weakness di MA50-nya. Oke, saham kedua ya kita ada BRPT. Untuk hari ini tuh melemah 5,04%. Starternya juga untuk BRPT ya ini masih uptrend ya, masih terjaga terus di atas MA 200 dan MA 50-nya dan saat ini untuk BRPT lagi uji support kembali ya di supportnya MA 50 dan di support horizontalnya ya di support horizontal di sekitar 3.300 ya itu udah ada support juga ya di Fibonacci 0,5 ya di 3.300 itu adalah angka psikologis juga ya. Jadi kemungkinan untuk BRPT akan paling nggak mantul dulu ya, mantul di area support minornya di 3.300 sampai 3.160 itu adalah buy on weakness untuk BRPT. Untuk resistennya masih bisa dipakai di 3.890 itu adalah resisten minornya ya ini dulu adalah support ya dan di breakdown dan sempat di retest dan saat ini memang di breakdown kembali ya di dekat dengan MA20 juga ya dan sepertinya sudah bergerak di bawah MA20 jadi untuk BRPT kita tunggu sekalian di bawah ya kalau enggak kita tunggu area dia kuat di atas MA20 ya dan momentumnya nanti mungkin apabila dia breakout lagi ya di 3.850 dengan volume ya. Saat ini BRPT secara volume juga masih oke sebenarnya ini pas breakout ya, breakout di 2.770 dengan volume yang sangat signifikan ya dan cenderung bikin higher high dan setelah itu tercapai puncaknya di 4.530 dan setelah itu terkoreksi dengan volume mengecil ya. Sempat ada volume buang cukup besar di 27 Oktober dan setelah itu memang cenderung bikin naik dan saat ini terkoreksi ya. Jadi mungkin akan koreksi ke area supportnya ya di sekitar 3.300-an ya tadi ya sampai 3.160-an. Secara momentum MACD-nya pun sebenarnya masih bagus ya dari Golden Cross ke atas tapi momentumnya mungkin tapi memang belum kuat ya karena mungkin dari segi volumenya pun belum terlalu gede ya. Masih bagus BRPT kemudian akan sideways dulu ke area supportnya. Kita coba lihat Broksum ya. Broksum per hari ini ada normal distribusi ya MG sama MG keluar di BRPT juga. Dan yang nampung retail ya ada XL, ada GRP, DXC ya di average 3.600-an. Jadi masih floating loss sedikit untuk BRPT karena hari ini ada distribusi yang cukup gede dan retail masuk. Kita tunggu di area supportnya aja dulu ya. Atau kalau enggak, tunggu dulu ya dia kuat bertahan di MA20-nya ya. Dan momentumnya BRPT juga sama, momentumnya nanti apabila dia dikasih breakout di 3.900-an ya masih ada potensi gede ya untuk BRPT naik lagi ke 4.300 sampai 4.500. Untuk BRPT saat ini lagi ada di support ya. Kita tunggu di area supportnya kembali ya di support minornya di 3.300-an itu adalah area B untuk BRPT. Oke, saham ketiga ya kita ada PTRO untuk hari ini tuh melemah 3,58%. Starternya juga sangat uptrend, bergerak di atas 3 moving average-nya ya di MA200, MA50 dan MA20-nya. Untuk BRPT, untuk PTRO maaf ya memang lagi ada di resistennya ya sudah nggak kuat naik sepertinya ya dan volumenya pun semakin mengering ya karena di bawah MA volume 20 dan hari ini volumenya lumayan besar walaupun tidak breakout MA volume 20-nya untuk BRPT
support minernya bisa pakai di 8.400 sampai 8.475 ya, itu adalah area B untuk PTRO ya, karena itu adalah support minernya. Kemungkinan akan sideways dulu ya untuk PTRO ya, seperti ini ya, dia ada ring sideways cukup lama. Ini membentuk area konsolidasi, kemudian di break ini ya, break dengan volume besar dan naiknya masih lumayan ya. Kemungkinan BRPT ya, paling enggak dia bertahan dulu ya di area support minornya di 8.400. Adalah support minornya PTRO ya. Apabila bertahan di situ masih ada potensi kuat PTRO untuk bikin di break lagi ya nanti di hanya di 9.250. Untuk momentum mesinnya masih bagus, masih golden cross ke atas ya. Untuk PTRO kita tunggu di area support minornya karena memang support kuatnya cukup jauh ya di MA20. Itu adalah dekat dengan support horizontal ya, dia dulu resisten ya di sekitar 7.700. Ini adalah sempat tiga kali di retest dan di break dan belum disentuh kembali ya, belum di retest ya. Saat ini PTRO kemungkinan akan retest dulu support minornya di 8.400. Kita tunggu di area itu dulu gimana reaksinya ya. Apabila sudah mulai mantul bisa spekulasi buy di area supportnya di 8.400. Kita coba lihat Broksum. Broksum hari ini lumayan bagus ya, walaupun masih ada yang buang, ada LGZP sama YP, tapi udah ada yang masuk juga ya, ada CC, TP, AZMG, HP, RF ya, broken non retail juga ya, jadi masih perang bandar atau apa ini ya, karena secara top 3-nya masih ada small akumulasi ya dari CC ya di 8.660-an. Jadi masih floating profit ya malahan ya, masih floating profit. Hari ini tutupnya di 8.750 ya. Jadi maaf ya, masih floating loss ya, masih floating loss juga karena di 8.600 ya. Masih floating loss sedikit untuk CC, kita tunggu di area supportnya dulu. Apabila CC dan teman-temannya ini masih akumulasi kembali, jadi masih bagus, mungkin akan tertahan dulu di supportnya dan nanti akan bergerak naik ya ke area resisten minornya ya di 9.250. Masih bagus PTRO, masih sangat uptrend. Saat ini kemungkinan akan uji support minornya. Oke, saham keempat ya, terakhir ada GJCO untuk hari ini untuk menguat 2,78%. Stratanya juga masih sangat uptrend ya, ini yang bergerak di atas 3 moving average-nya ya, MA 200, MA 50 dan MA 20-nya ya. Ini sempat di tes MA 20 dan sudah mantul ya, walaupun memang ada ekor dari atas, kemungkinan memang masih ada seller ya di area 300 saja, 300 sampai 310 itu adalah area resisten minor dari GZCO ya, karena memang sudah ada ekor-ekor dari atas ya, ini diretes sekali dan dua kali dan cenderung gagal ya. Untuk GZCO masih bagus, walaupun memang sudah sempat naik tapi ada distribusi ya, ada yang seller mulai masuk dan untuk GZCO kita tunggu di area supportnya dulu ya. Karena ini ada keterangan resistennya, kemungkinan akan turun dulu ya ke area supportnya di 270-an. Itu adalah support ya, support minor dari GCCO. Kemudian juga akan sideways ya, sideways dulu cenderung sideways ya, turun cenderung sideways dan kemungkinan akan uji lagi supportnya di MA20 ya, nanti kemungkinan MA50-nya ya, akan cenderung naik ke atas ya, sekitar di 270-an. Untuk volumenya bagus sebenarnya, ini volumenya masih gede, kemungkinan masih ada buyer di situ ya, dan saat ini terkoreksi cenderung sideways dengan volumenya yang tergolong kecil ya, karena sebelumnya itu sangat gede-gede, sekarang kecil-kecil sekali ya. Dan momentum masihnya sebenarnya masih dead cross, tapi momentumnya sudah mulai melemah ya. Kita coba lihat Broksumnya. Broksum per hari ini ada normal distribusi dari CC ya. Ada yang masuk MI, ada PDXL, memang sebagian retail masuk ya. Dan PD sepertinya jualannya di 298 ya, di average 300-an. Dan masuk JP di average 300 juga ya, di masih floating loss sedikit ya. Untuk GCCO sepertinya tunggu BN weakness dulu ya, karena sudah mulai ada seller dari atas. Mungkin akan saya dulu untuk uji lagi ya supportnya di MA 50 ya. Ini ada di MA 50 dan super trend ini ya, super trend warna hijau.
sudah dites 2 kali mantul, dan kemudian 3 kali kita tunggu ya apabila mantul bisa spekulasi buy di area supportnya di MA50 masih bagus, GCCO bisa tunggu di area MA50-nya.